Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrari amin. Kita akan bahas tentang masalah khutbah di hari raya Idul Fitri. Tusannu indal jumhuri wa tundabu indal malikiyati khutbatanil Eid ka khutbatil jum'ati fil arkan wa syuruti wa sunani wal makruhat ba'da salatil Eid khilafanil jum'ah bila khilafin bainal muslimin, ya. Disunahkan menurut sebagian, ya, menurut jumhur ulama, khutbah itu disunahkan, ya, bukan wajib di hari raya Idul Fitri ini, bukan wajib tapi sunnah. Dan juga disunahkan menurut pandangan Malikiyah dua khutbah seperti khutbah Jumat dalam masalah rukun, syarat, sunnah-sunnahnya dan hal-hal yang dimakruhkan sama dengan khutbah Jumat. Pelaksanaannya apa? Ba'da sholatul Id, setelah sholat Id, ya, berbeda dengan khutbah Jumat yang dilaksanakan sebelum sholat. Dan itu tidak ada perbedaan di antara orang-orang muslim. Yudzakirul imam fi khutbatil fitri bi ahkami zakatil fitri. Apa tema yang penting dilaksanakan atau disampaikan oleh imam ketika menyampaikan khutbah? Yaitu khutbah tentang hukum-hukum zakat fitrah, tujuannya, manfaatnya. Tuh. Ini hadisnya liqauli sallallahu alaihi wasallam aunuhum anis su'al fi hadzal yaum. Cukupkan kepada mereka orang-orang miskin, ya, untuk meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Wa fi Idul Adha, ini, ya, bi ahkamil udhiyah wa tak. Wa fi Idul Adha bi ahkamil udhiyah wa takbirati tasyriki wa wukufin nas bi Arafah wa ghairiha. Sementara pada hari raya Idul Adha tema yang disampaikan pada waktu khutbah adalah tentang masalah hukum-hukum kurban, ya, takbir pada hari tasyrik, ya, kesunahan takbir pada hari tasyrik tanggal 11, 12, 13. Terus juga tentang wukuf di Arafah dan lain-lain. Tasyabbuhan bil hijaj, ya, yang serupa dengan haji. Wa ma yahtajuna ilaihi fi yaumihim. Temanya yang disampaikan pada raya Idul Adha itu berkaitan dengan apa-apa yang dibutuhkan kepada mereka pada saat haji. Wa yahsunu ta'limuhum dzalika fi khutbatil jum'ati sabiqah al-Id, ya. Dan juga bagus menyampaikan tentang tema khutbah tersebut pada khutbah Jum'ah, ya. Pada khutbah Jum'ah minggu terakhir sebelum lebaran. Jadi kalau Ramadan berarti Jumat terakhir, ya, Jumat terakhir disampaikan. Wa idza sa'ida 'alal mimbar la yajlisu indal Hanafiyah. Ketika khatib itu naik ke atas mimbar, maka dia tidak perlu duduk, ya, menurut pandangan mazhab Hanafi. Wa yajlisu indal Hanabila wal Malikiyah wa Syafi'iyah liyastariha. Tetapi menurut pandangan mazhab Hambali, Maliki dan Syafi'i itu, ya, dianjurkan duduk di antara dua khutbah, tujuannya untuk beristirahat. Ini perbedaannya. Jadi kalau khutbah pada hari raya Idul Fitri itu menurut pandangan Imam Hanafi nggak perlu duduk, jadi dua khutbah langsung disambung. Yang menurut pandangan tiga mazhab yang lain, yaitu Hambali, Imam Malik, Syafi'i, itu dianjurkan duduk di antara dua khutbah seperti sholat Jumat, khutbah Jumat. Wa dzalilu sunniyatil khutbah, ini, ya. Adapun dalil kesunahan khutbah pada hari raya itu at-ta'siyu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi khulafair rasyidin. Berdasarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan pada khalifah yang keempat, khalifah ar-rasyidin. Fala yajibu, maka tidak wajib, ini, ya, huduruha wala istima'uha, tidak wajib untuk hadir pada khutbah Jumat dan juga tidak wajib mendengar khutbah Jumat. Dan habis sholat terus pulang nggak jadi masalah karena hukumnya sunnah. Lima rawa Atha bin Abdullah bin Sa'ib, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Atha bin Abdullah bin Sa'ib, qala, dia berkata, syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-idah falamma inqadatis salatu
qala inna nakhtubu faman ahabba ay yajlisa al khutbah falyajlis wa man ahabba yadhhab falyadhhab walau taraka al khutbata jazatis salatil itu. Kata sahabat Atha bin Abdillah, dia bercerita, saya sholat id bersama Nabi. Setelah selesai sholat, beliau itu kemudian berkhutbah. Kemudian beliau itu bersabda, sesungguhnya saya akan berkhutbah. Barang siapa yang ingin duduk mendengar, silakan duduk. Barang siapa yang ingin pergi, silakan pergi. Maka jika ada orang setelah sholat tidak mendengarkan khutbah, pergi dia, maka sholatnya tidak batal. Jazatis sholatu sholatul idi. Jazat sholatul idi. Wa kaunuha ba'da sholati idba'un lisunnah. Dan kenapa kemudian khutbah itu dilaksanakan setelah sholat, ya, karena mengikuti sunnah Nabi juga. Fa inna Ibnu Umar qala, sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kanu yusalluna idal aidaini qabla al-khutbah. Sesungguhnya Nabi dan para sahabat Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka itu sholat id dulu sebelum berkhutbah. Falau khatabal imamu qabla sholati sahha indal Hanafi wa asa'a bitarki sunnah li'anna ta'khirah sunnatun. Andai kata ada kemudian khatib ya berkhutbah sebelum dilaksanakannya sholat id, menurut pandangan Imam Abu Hanifah, ya nggak apa-apa, sah sholatnya. Tapi itu buruk, kurang bagus, karena meninggalkan sunnah. Sebab yang sunnah itu mengakhirkan khutbah setelah melaksanakan sholat id. Wa yabda'u al-khatibu khutbatahu bitakbir kama yukabbiru fi atna'iha min ghairi tahdidi indal malikiyah. Khatib memulai khutbahnya dengan takbir sebagaimana dia itu bertakbir di pertengahan khutbah tanpa ada batasan berapa jumlah takbirnya menurut pandangan mazhab Maliki. Wakila indahum, ada sebagian pendapat dari kalangan Maliki, sab'an fi awaliha. Khatib itu mengawali khutbahnya di khutbah pertama itu 7 kali. Wa indal jumhur, menurut jumhur ulama, yukabbiru fi khutbatil ula tis'a takbiratin mutawaliyatin. Menurut pandangan jumhur ulama, sebagian besar ulama, ya, khatib itu memulai khutbahnya ya diawali dengan takbir. Berapa takbir? Pada khutbah pertama sejumlah 9 takbir yang dibaca secara terus menerus berurutan. Allahu akbar, 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 gitu ya. 9 kali ini berurutan. Wa fi tsaniyah, pada khutbah yang kedua, yukabbiru fi tsaniyati bisab'in mutawaliyatin aidan, ya, bertakbir dari khutbah yang kedua, di awal khutbah yang kedua berapa kali takbirnya? 7 kali takbir secara terus menerus, secara beruntun, ya, secara berurutan. Allahu akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah. 7 kali, ya, 7 kali takbirnya saja Allahu akbar 7 kali. Takbir, oke. 5. Rawat Sa'id bin Mansur an Ubaidillah bin Utbah, sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur bin Abdillah bin Utbah. Biasanya di teks khutbah memang sudah ada teks takbir, ya, di khutbah pertama berapa, di khutbah kedua berapa, tinggal baca. Qala, berkata Sa'id bin Mansur, berkata Ubaidillah bin Utbah, kana yukabbirul imamu yaumal id qabla yakhthuba tis'a takbiratin. Imam bertakbir pada hari id sebelum dia berkhutbah 9 takbiran. Wa fi tsaniyah,
sab'a takbiratin, dan pada khutbah yang kedua dia itu memulai khutbahnya dengan takbir 7 kali. Wa istahabu indal Hanafiyah aidan ayukabbirul imamu qabla nuzuli minal mimbar 14 marratan. Menurut pandangan madhab Hanafi, disunahkan juga bagi imam untuk bertakbir sebelum dia itu turun dari mimbarnya, bertakbir sebanyak 14 kali. Wa yundabu lil imam ba'da faraghi minal khutbah ayyu'idaha liman fatahu sima'uha walau nisa'un ittiba'an lis-sunnah. Dan juga disunahkan menurut pandangan Hanafi ini ya, bagi imam setelah dia selesai khutbah untuk mengulang khutbahnya bagi orang yang tidak mendengar khutbahnya, sekalipun yang tidak mendengar itu adalah perempuan, karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Mengulang ya, misalnya selesai khutbah ternyata ada orang yang baru datang ya, gitu ya, kan nggak mendengar dia khutbahnya, maka imam itu sunnah untuk mengulang khutbahnya lagi. Wa yulahidu annal khutbata masyru'atun asyrah. Wa yulahidu annal khutbata al-masyru'iyata asyrun ya. Perlu diperhatikan bahwasanya khutbah yang disyariatkan itu annal khutbah al-masyru'ah asyrun ya. Jadi khutbah yang disyariatkan dalam Islam itu ada 10. Ada 10 jenis khutbah. Pertama khutbatul Jum'ah, khutbah pada 2 hari raya, khutbah pada gerhana matahari atau gerhana bulan, khutbah istisqa minta hujan, khutbah zawaj, khutbah pernikahan, wa arba'un fil haji inda Syafi'iyah, dan 4 khutbah di dalam haji menurut pandangan mazhab Syafi'i. Wa salasun indal Hanafiyah, 3 khutbah dalam pandangan Hanafi, wa kulluha ba'da sholati, dan semuanya setelah salat, illa khutbatil Jum'ah, kecuali khutbah Jumat, wa Arafah, dan Arafah. Faqablaha, maka khutbahnya itu sebelum salat. Wa khutbatuz zawaj la taqtarinu bi sholatin, khutbah pernikahan tidak dibarengi dengan salat. Wa kullu minha sanatani ila salasatil baqiyati fil haji inda Syafi'iyah ma'ada khurfati khutbati Arafah. Masing-masing keduanya itu sanatani ya, 2 khutbah. Illa salasatil baqiyah, kecuali 3 jenis khutbah yang terakhir itu fil haji, di dalam haji inda Syafi'iyah, dalam pandangan mazhab Syafi'i ma'ada khutbati Arafah, selain khutbah Arafah. Wa khutbatin nikah, khutbah nikah. Fa faradah, itu khutbahnya 1 kali. Fa furadah, khutbahnya 1 kali. Wa yubda'u, dimulai bitahmid, dengan memuji Allah, fi salasin, di dalam 3 khutbah, yaitu khutbatul Jum'ah wal istisqa wal zawaj, yaitu khutbah Jumat, khutbah minta hujan, dan khutbah pernikahan. Wa yubda'u bitakbir bi 5 aw 60, dan khutbah itu dimulai dengan takbir pada 5 atau 6 jenis khutbah. Pertama khutbatul idaini, khutbah idaini itu lebaran, wa salasun arba'un khutbah haji, sementara yang 3 atau 4 itu adalah dalam khutbah haji. Illa allati bi Makkah wa Arafah, kecuali yang ada di Mekah dan Arafah. Yubda'u fiha bitakbir summa bitalbiyah summa bil khutbah. Maka ketika khutbah itu dilaksanakan di Mekah atau di Arafah, maka ia dimulai khutbahnya itu dengan takbir, kemudian dengan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kemudian dengan khutbah. Demikian ya pemahaman tentang tata cara pelaksanaan khutbah Idul Fitri. Semoga bermanfaat.